принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Jumat 24 Februari 2023, tepat 1 tahun Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina. Selama peperangan terjadi, tentu banyak yang dikorbankan dari kedua negara, misalnya alutsista, pasukan, bahkan nyawa warga sipil yang tidak bersalah. Gak cuma itu, perang antara Rusia dan Ukraina ini juga melibatkan banyak negara. Ada yang terlibat dalam pengiriman senjata, tapi ada juga negara yang hanya merasakan dampak negatifnya. Untuk itu mari kita ingat-ingat kembali peristiwa apa saja yang terjadi di Ukraina selama 365 hari ke belakang. Kamis 24 Februari 2022 menjadi hari di mana Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khususnya ke Ukraina. Hal itu disampaikan Putin melalui tayangan di televisi yang disiarkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat. Putin beralasan kalau operasi militer khususnya itu dilakukan untuk membela separatis yang berada di Ukraina Timur, yaitu Donetsk dan Luhansk. Nah, sesaat setelah Putin mengumumkan invasinya itu, terdengar suara ledakan di ibu kota Ukraina, Kiev. Sirine serangan udara juga terdengar di kota itu. Nggak cuma di Kiev, suara ledakan juga terdengar di Kharkiv, Mariupol, Odessa, dan Kramatorsk, yang semuanya merupakan kota-kota besar Ukraina. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Nah, karena situasi yang genting inilah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sampai meminta warganya untuk mengangkat senjata melawan Rusia. Zelensky berjanji akan memberikan senjata bagi warga Ukraina yang mau berperang melawan Rusia. Nah, saat itu banyak warga Ukraina yang berminat turun ke medan perang, tapi nggak sedikit juga warga Ukraina yang kabur melarikan diri ke luar negeri setelah serangan terjadi. Nah, awalnya Rusia berjanji hanya menargetkan basis-basis militer yang ada di Ukraina. Namun nyatanya, serangan dari Rusia juga menghantam beberapa pemukiman yang ada di negara itu. Akibatnya, banyak warga sipil yang menjadi korban jiwa ataupun luka-luka akibat serangan itu. Tentu, mereka juga kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka hancur diserang Rusia. Sementara itu, Ukraina melaporkan total pasukan Rusia yang tewas berjumlah 133.190 orang sejak awal invasinya. Merespons serangan tersebut, sejumlah negara di dunia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Rusia, mulai dari larangan investasi hingga pembekuan aset terhadap para pemimpin Rusia. Uni Eropa misalnya, mereka melarang semua perusahaan yang berbasis di Eropa untuk berdagang dengan Rusia. Nah, perusahaan-perusahaan itu dilarang melakukan ekspor barang ataupun teknologi kepada Rusia. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan barang-barang dan teknologi yang mereka ekspor nantinya bisa dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pasukannya di Ukraina. Selanjutnya ada Amerika Serikat yang membatasi 2 bank terbesar di Rusia yang bertujuan menghalangi Moskwa dari sistem keuangan global. Kemudian Kanada menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas serangan Rusia ke Ukraina. Nah, negara-negara yang tergabung dalam Group of Seven atau G7 juga sepakat membatasi harga minyak Rusia menjadi $60 Amerika Serikat per barel. Namun sanksi-sanksi itu tidak membuat Rusia menjadi gentar. Presiden Putin malah berbalik mengancam Barat dengan mengatakan kalau sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia bisa menimbulkan bencana yang lebih besar. Gak main-main, Putin bahkan berani menghentikan suplai energi
seperti minyak, gas, dan batu bara ke Uni Eropa. Kebijakan itu tentu berpengaruh bagi Uni Eropa, sebab Rusia diketahui sebagai negara pengekspor energi terbesar di dunia. Siapa bilang hanya negara-negara barat yang dibuat heboh dengan perang Rusia di Ukraina? Nyatanya Presiden Joko Widodo juga mengambil bagian dalam misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Mari kita ingat-ingat lagi waktu Presiden Jokowi terbang ke Ukraina untuk menemui Presiden Zelensky. Jokowi tiba di Ukraina dan saat itu disambut langsung oleh Zelensky di Istana Mariinsky pada Rabu 29 Juni 2022. Nah, dalam kesempatan itu Jokowi mendorong dialog perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Nah, setelah selesai urusannya di Ukraina, Presiden Jokowi langsung berangkat nih ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuannya dengan Putin, Jokowi menyampaikan pesan dari Zelensky. Saat itu Jokowi juga menyampaikan kesiapannya untuk membantu memulai komunikasi antara Zelensky dengan Putin. Konflik Rusia-Ukraina kemudian merambat ke konferensi tingkat tinggi G20. Indonesia yang saat itu menjadi tuan rumah KTT G20 didesak Amerika Serikat untuk tidak mengundang Rusia dalam acara itu. Bahkan, AS juga meminta agar Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20. Nah, sebagai tuan rumah yang netral, Indonesia tak lantas mengiyakan permintaan AS tadi. Presiden Jokowi justru mengundang Putin untuk hadir dalam KTT G20. Bahkan Jokowi juga mengundang Zelensky yang bukan anggota G20 untuk hadir dalam forum tersebut. Tujuannya tak lain adalah untuk pemulihan ekonomi yang terdampak akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Namun pada akhirnya, Presiden Putin memutuskan untuk tidak hadir dalam KTT G20 yang digelar di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Rusia hanya mengirimkan Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov sebagai perwakilan. Sedangkan Presiden Zelensky hanya hadir secara virtual di KTT G20. Selama berbulan-bulan berperang melawan Rusia, Ukraina tentunya tidak punya cukup senjata. Oleh karena itu, Zelensky kerap meminta bantuan senjata kepada negara-negara barat. Beberapa negara itu diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Turki, Jerman, dan Polandia. Nah, nggak cuma itu aja. Bahkan negara-negara seperti Estonia, Latvia, dan Lituania juga ikut turun membantu menyediakan alutsista untuk Ukraina. Senjata yang dikirimkan juga bermacam-macam, mulai dari kendaraan lapis baja, tank, rudal, artileri, jet tempur, hingga drone. Yang terbaru, Jerman menjanjikan akan memasok sebanyak 14 tank Leopard 2 ke Ukraina. Seolah tidak mau ketinggalan, Presiden AS Joe Biden juga mengumumkan negaranya akan mengirimkan 31 tank M1 Abrams ke Ukraina. Dalam keterangannya, Biden mengatakan kalau pengiriman tank ini adalah bukti bahwa AS akan terus melanjutkan komitmennya untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. These tanks are further evidence of our enduring unflagging commitment to Ukraine and our confidence in the skill of the Ukrainian forces. Nah, keputusan kedua negara itu tentu menjadi angin segar bagi Ukraina. Sebab kedua tank itu disebut-sebut memiliki spesifikasi yang canggih. Lantas, apa saja keunggulan dari tank Leopard 2 Jerman dan M1 Abrams Amerika Serikat? Berikut perbandingannya. Nah, kabarnya Rusia juga akan memberikan kejutan nih di momen 1 tahun invasinya.
Rusia disebut-sebut bakal melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2023. Kabar itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov. Rusia diprediksi bakal mengirimkan 300.000 tentara wajib militernya ke dalam medan pertempuran. Sementara itu, Rusia sendiri sudah memberikan tanda-tanda akan memberikan sesuatu yang besar di momen 1 tahun invasinya. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Meski begitu, Lavrov tidak menjelaskan secara rinci nih, serangan besar-besaran seperti apa yang akan dilakukan Rusia ke Ukraina. Untuk lebih jelasnya, kita akan bertanya langsung ke pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Nah, sampai sekarang perang ini masih terus berjalan, Bu. Belum mereda, bahkan serangan-serangan dari Rusia pun masih terjadi di sejumlah wilayah Ukraina. Bagaimana Bu Koni melihat perang yang sudah berjalan 1 tahun ini? Ya, saya kira kita semua akan memperingati ini dengan pedih hati karena sekali lagi yang menjadi korban yang kita mesti lihat menjadi korban itu adalah rakyat Ukraina. Kebetulan saya sedang di Paris dan di Paris ini beritanya sedang besar-besaran bagaimana kunjungan Presiden Zelensky ke 3 negara trimasketersnya. Pertama ke Inggris dan itu surprisingly diterima oleh King Charles. Buat saya itu shocking. Kedua kemudian ke Perancis dan kalau kita lihat background pesawat itu adalah pesawat kenegaraan Perancis. Kemudian yang ketiga adalah gabung di EU meetings kan di EU summit di mana di Brussels. Dan kalau kita lihat berita-berita semua di sini itu semua seolah-olah mem-PHP-kan. Membuat harapan kepada Zelensky bahwa terus baik Prancis, baik negara-negara NATO itu akan terus mendukung. Malah hari ini juga kita melihat statement Zelensky yang menyatakan bahwa beliau itu atau Ukraine itu sudah menang. Ini ada pernyataan Zelensky yang aneh sekali. Zelensky merasa dalam setahun ini dia sudah memenangkan perang terhadap Rusia dan artinya EU harus mendukung agar blok EU dan blok NATO itu semakin diperkuat dengan adanya Ukraine di situ. Nah, dari statement ini saja sudah menunjukkan bahwa terjadi apa sih? Kalau saya bilang tuh campaign dari Zelensky ke dunia-dunia barat. Tapi yang kita mesti lihat kan sekarang de facto-nya apa? Kebetulan saya sedang diundang oleh Le Havre University dan juga kemarin di Sorbonne yang dilakukan oleh para kami yang bergabung dalam kita sebutnya akademisi non-alignment movement ya. Dan kami dari semua lintas negara ini percaya betul bahwa ada degradasi dalam demokrasi. Karena kalau kita melihat tentang fairness dari perang ini, kan kita mesti lihat dari mananya dulu nih. Kalau mau start dari 2014, gitu, mungkin kelihatannya seolah-olah salahnya Rusia. Tetapi kalau kita mundur lagi ke 2008, misalnya saat Putin menanyakan, Presiden Putin menanyakan, kenapa sih NATO expand terus keluar, mendekat ke arah dia, itu kan juga suatu pertanyaan. Dan itu sudah disampaikan berulang kali. Jadi yang mau saya sampaikan, adalah dengan kunjungan Zelensky ke 3 negara trimasketeers ini, saya sebutnya trimasketeers karena kok seolah-olah jadi supporting him so much, ini akan memperpanjang perang Eropa. Dari awal saya sudah bilang, perang Eropa itu nggak pernah sebentar. Ratusan tahun bisa terjadi. Itu perang antar 2 negara bilaterally gitu, atau paling berapa negara kecil. Ini kan istilahnya negara G7, kalau boleh disebut negara G7, itu kan dan Amerika itu kan menggunakan Ukraina untuk menjadi proksi terhadap kemarahannya terhadap Rusia. Nah, inilah sebenarnya kita sudah waktunya menuntut sebenarnya United Nations ini berfungsi atau tidak. Karena kalau berfungsi, ketidakfairan yang terjadi kepada Rusia, saya melihatnya kan demikian. Kenapa saya melihatnya demikian? Kita lihatlah, Amerika itu juga invade loh. Kalau Rusia ini kan special military operations, hanya to warning Ukraine sebenarnya. Tapi coba kita lihat invasi Amerika terhadap Libya, terhadap Afghanistan, terhadap you name it lah, ya kan? Nggak pernah dia diberi sanksi oleh negara manapun. Apalagi sampai 5 ribuan sanksi, ya kan? Seperti yang dilakukan terhadap Rusia. Kemudian yang paling parah memberikan mematikan SWIFT code Rusia ke dunia internasional. Apa yang terjadi? Ini menjadi satu, degradasi dari demokrasi. Yang kedua, degradasi kita terhadap globalisasi. Orang akan jadi takut. Untuk apa dia berglobalisasi kalau sekarang dia menjadi di-attack gitu bersama-sama untuk urusan dia yang sebenarnya ini kan bisa bilateral antara Ukraina dan Rusia, gitu loh. Jadi sekali lagi ini saya nggak dalam posisi membela siapapun, tapi kita harus menggunakan common sense kita melihat bahwa perang ini sebenarnya dimulai oleh siapa.
Dalam pertemuan-pertemuan kami di sini ada dari wakil dari Italia, dari Bulgaria, dari Brasilia, dari kita semua tuh non-alignment termasuk Prancis, ada yang import non-alignment. Itu semua merasa bahwa ada yang tidak fair. Contohnya saja misalnya di Prancis ini atau di beberapa negara Eropa dilarang lagi sekarang kerjasama antara akademik atau antara profesor atau riset antara negara Eropa terhadap Rusia. Tapi dalam pertemuan kami ada wakil dari Rusia karena ternyata kampus merasa kenapa mesti musuh Rusia apalagi untuk academic matters. Jadi yang mau saya bilang the political issues ya yang di drive by America and NATO itu pada level people to people atau apalagi academician to academician, we are professor, we are academician. Kita kan apa lihat dari data ya. Itu tidak berjalan. Jadi artinya mungkin ada hypocrisy of democracy and hypocrisy of the globalization, and worse hypocrisy of the G20. Itu yang kemarin akhirnya jadi dibahas harian di sini. Ternyata G20 yang dijanjikan ini dan itu Presiden Jokowi sudah dituntut untuk bertindak seolah-olah sebagai chairman UN loh. Sebentar, kita mesti ingat ya, G20 itu economic matters sebenarnya. Kenapa tiba-tiba keadilan matters atau perdamaian matters menjadi beban Presiden Jokowi dan Indonesia? Toh tapi kita lakukan. Lalu kita lihat apa? Zelensky itu tidak hadir. Padahal Presiden Putin mengalah untuk tidak mau merepotkan Indonesia. Zelensky diharapkan hadir. Dia tidak hadir, malah ngomong dengan Zoom. It's very impolite. Sementara dia datang ke sini ke negara-negara ini, gitu kan? Berarti lebih menghormati King Charles, lebih menghormati Macron, lebih menghormati Brussels, saya nggak tahu, dan tidak menghormati Indonesia, gitu. Nah, inilah momentum Indonesia itu harus menggunakan non-alignment movement-nya. Semua apa yang terjadi di Bandung, kita harus visit Bandung value dengan dasar sila Bandung, ya kan? Dan kita harus hidupkan kembali itu karena UN tidak berjalan. Mengenai pertanyaan apa yang sebenarnya dicari dari Presiden Vladimir Putin dalam serangannya ke Ukraina? Pertanyaannya bukan apa yang dicari oleh Presiden Putin dong. Pertanyaannya apa yang dicari oleh NATO dan Amerika menggunakan Ukraine sebagai proksi area antara mereka terhadap Rusia. Jadi pertanyaan menurut saya salah, terbalik. Jangan tanyakan kepada Presiden Putin apa yang dia mau. Tanya kepada Amerika dan NATO, mereka mau apa sehingga mengorbankan rakyat Ukraina seperti itu jauh. Oke, tapi dari awal invasi sampai sekarang kan Rusia terus dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa. Lantas apakah itu membuat Rusia menjadi gentar sehingga mungkin mengurangi serangannya ke Ukraina, atau justru Rusia mungkin terlihat bodoh amat gitu dengan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa? Bukan Rusia terlihat bodoh amat. Gini ya, saya mau tanya. Sanksi yang diberikan kepada Iran berpuluh-puluh tahun. Iran mati nggak? Makin kuat. Sanksi yang diberikan kepada North Korea berpuluh-puluh tahun. North Korea mati nggak? Enggak. Apalagi ini diberikan kepada Rusia. Mereka itu bagian dari negara yang ada di Dewan Keamanan. What does it mean? Dia pemenang perang. Dia itu kalau dirata-ratakan 30 kali sekali 30 tahun sekali memang perang dari zamannya Catherine the Great. Nah, jadi mereka sudah terbiasa. Yang kedua, mereka melihat tidak fair dong. Sekarang waktu Amerika memporak-porandakan misalnya Saddam Hussein dan terbukti Saddam Hussein tidak ada tuduhan semua kepada Saddam Hussein itu. Apa pernah Amerika diberikan 5.000 sanksi? Apakah pernah Elon Musk hartanya terus diambil, di-freeze untuk kerusakan yang dibuat di Irak, di Afghanistan? Apa pernah orang-orang kaya Amerika sekarang kita rampok semua, sama seperti sekarang mereka merampok ke orang-orang Rusia yang kaya raya, uangnya semua di-freeze? Apa pernah Federal Reserve Rusia yang uangnya dalam dolar waktu itu, ya kan, kemudian ditahan di negara manapun untuk katanya sebagai pampasan, di pampasan perang mengganti kerugian Ukraina? Never. Kenapa telah berlaku buat Rusia dan kita seluruh dunia diam? Itu kenapa saya itu sekarang betul-betul aktif, apalagi diundang oleh profesor kita di sini di Harvard University untuk bicara non-alignment movement itu harus betul-betul direvisit. Kalau Anda datang ke Sorbonne sekarang, itu ada pameran Bung Karno. Itu bagaimana Dasar Bandung itu adalah sebuah gebrakan yang melebihi dari konsep Perancis. Perancis itu kan egalite, fraternité, apa satu lagi Pak? Egalite, fraternité, liberté, ya kan? 3 hal. Nah, tapi dengan adanya Dasar Bandung, tambah 2 lagi, keadilan buat manusia itu harus ada. Makanya Presiden Soekarno jauh-jauh hari sudah bilang, di Bandung itu semua fakta pertahanan, blok pertahanan dari muka bumi itu harus dihapuskan. Karena itu membawa tidak fair. Hari ini saya tanya, ini urusan bilateral antara Rusia dengan Ukraina. Dan kembali ya, saya nggak setuju kok itu dibilang invasi.
Karena dari awal itu adalah special military operations. Menjadi seperti invasi karena Rusianya kemudian digempur rame-rame. Langsung atau tidak langsung. Apa kita nggak tahu sekarang tentara-tentara yang diselundupkan dari Amerika? Apa kita nggak tahu senjata-senjata yang disupport kepada Ukraina? Pertanyaannya, there's no freelance. Pernah kepikir nggak Inggris itu baru lunas membayar senjata dia, procurement dia terhadap Amerika waktu Perang Dunia? Itu tahun 2020. Inggris loh, negara kaya raya. Ukraine ini apa? Berapa apa PDB dia? Berarti sekarang Zelensky itu akan membebankan ratusan tahun terhadap ego dia, terhadap rakyat Ukraina. What did he get? Makanya saya bilang, contoh kita tuh banyak nggak fair. Dan terbukti misalnya dengan permainan dia di cryptocurrency, dengan Sam Bankman. Ya kan terbuka bahwa ternyata cuci uang. Apa perang Rusia Ukraina adalah cuci uang untuk dana kampanye Biden. Terus kenapa semua dunia diam aja? Nggak menghukum Zelensky. Kemudian apa kita semua buta? Zelensky itu punya rumah loh di Portofino, di Italia, 14 kamar. Beli saat dia udah terjadi perang. Dan saya sekarang lagi di Prancis, saya bisa lihat orang Ukraina itu datang ke sini shopping. All lies about the war. Kalau dia benar-benar susah, mereka ke sini datang ini bukan buat shopping. Shopping itu ketika saya bilang shopping bukan shopping murah-murah ya. Mereka shopping itu tempat-tempat mahal. Lafayette is Northing. Mereka di Champs-Élysées. Gitu loh sekeluarga. Jadi yang mau saya bilang, kita itu jangan terdrive oleh apa yang dilakukan menurut saya sekarang unipolaritas yang betul-betul pengen mengontrol dunia itu oleh mereka. Kita mesti percaya sejarah. Sejarah itu 500 tahun selalu berulang. Sekarang adalah abad Asia. Cina akan bangkit dan the whole Asia will be arise. Termasuk Indonesia. 2045 itu Indonesia akan jadi nomor 5 dunia. Some people said mungkin nomor 4. Makanya be very careful kalau kita bersikap terhadap Rusia. Karena apa yang dilakukan terhadap Rusia oleh tadi unipolar itu akan dilakukan juga kepada kita atas nama apapun. Contoh G20 meeting. Disebut urusan environment ya. Saya nggak bahas yang berapa artikel. Saya bahas tentang environment. Baca nggak? Di situ saya nyatakan 30% wilayah laut, wilayah permukaan, wilayah udara dunia akan dilindungi. Ada kan di G20, lihat pasal. Pertanyaan saya, siapa yang akan tetapkan negara itu harus dilindungi wilayahnya? Mas Timothy, saya itu penasihat Menteri Lingkungan Hidup. Mas Timothy tahu nggak, hutan kita kalau kita nggak bisa jaga, mereka akan bisa masuk terus mereka dan bilang itu karena kita nggak mampu, terus dunia akan masuk ke situ atas nama military operation other than war. Bisa nggak saya sekarang kebakaran di Australia, Indonesia masuk, itu juga hutan dunia, lalu kita bilang Australia nggak becus. Kenapa nggak berlaku buat Australia, berlaku buat Indonesia? Makanya sampai kemarin kan Pak Panglima TNI bicara di Rapim sambil bercanda, pokoknya hutan kita nggak boleh kebakaran sampai bagaimanapun kalau perlu pakai dukun. Did you see pernyataan Panglima itu nggak bercanda. It's because kalau sampai kita tidak mampu melindungi our environment, they will come. Pertanyaannya adalah, who claim we cannot protect? Jadi kita nggak main-main Pak Timothy, kita sedang lagi meluruskan bahwa ada tidak fairness. Dunia ini didriven oleh unipolaritas yang kemudian melupakan bahwa 1 billion people, itu 1 miliar people yang kaya raya dengan semua negara-negara mengontrol kehidupan 7.6 billion people. Bukan saja secara ekonomi, secara ideologi pemikiran kita dipaksa percaya demokrasi. What demokrasi you are talking about kalau kayak begini perlakuannya terhadap Rusia? Itu saya bilang, kalau kita percaya demokrasi, kenapa Amerika nggak dihukum? Saya mau rampok sekarang uangnya Mas, uangnya Paris Hilton, uangnya Trump untuk bayar kerugian di Libya, Afghanistan, dan lain-lain. Why we are quiet about it? Kenapa kalau Rusia tiba-tiba kita harus bilang bahwa oke, kita rampok sekarang Rusia, freeze uangnya Rusia? That's very unfair. Dan lebih saya heran lagi, dunia itu terdiam. Paling parahnya, kita tahu nggak, saya tuh kenapa kalau kelihatan saya marah sekali sama Zelensky. G20 itu disiapkan oleh Presiden Jokowi dengan seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin itu setengah mati. Saya kebetulan kontak terus dengan Bu Menlu, karena Bu Menlu tahu sekali pusingnya menyiapkan G20, tiap hari diancam oleh negara-negara G7. Begitu kita sukses, less than 24 hours, Zelensky bikin gosip. Oh itu si Rusia attack Polandia pakai bom, remember? Untungnya Presiden Biden itu waras. Dia bilang nggak mungkin, jauh tuh Poland katanya. Dan 3 jam kemudian White House umumkan, tidak, itu adalah dari Ukraina sendiri. Terus Zelensky nggak dihukum. Itu dia hampir aktifkan artikel 5 NATO, itu perang dunia. Sampai artikel 5 NATO diaktifkan, kita perang dunia nggak usah nuklir. Karena berarti negara-negara NATO ini akan menggempur Rusia dan Rusia akan diam. Dia pasti balas dengan segala macam cara. And everybody is quiet about it. Dan no one said, even United Nations, how to punish Zelensky.
Ini kan udah perang hoax yang sudah kebangetan. Itu Pak Timothy. Jadi kalau ngomongin soal perang ini, saya pertama lihat bahwa bukan di Rusia kuncinya, tetapi bagaimana negara NATO itu sadar dan semua negara yang terlibat di Ukraine membantu Ukraine, baik secara finance, baik secara military, ya kan? Baik langsung, baik diam-diam, termasuk pemain kripto, Sam Bankman, syukur ketangkap. Kalau nggak saya nggak tahu lagi dia main di mana, di cryptocurrency. Tapi itu semua yang bisa membiayai perang dia menggunakan cerita sedih rakyat Ukraina, which is nggak sedih karena saya lihat mereka shopping melulu, ya kan? Itu harus kita sikapi dan kita harus berani berbicara beda. Sekali lagi untuk dunia yang lebih damai. Satu saya membocorkan ya. Kemarin 2 hari lalu Washington Post angkat berita dan ini kayaknya kita mislihat. Washington Post menyatakan dengan resmi gitu kan bahwa ternyata menjadikan Ukraine itu proxy war area itu sudah didesain oleh NATO dan kawan-kawan sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau mau saya kirim dokumennya, you read about it. Ini pernyataan resmi dan sekarang ada investigasi besar-besaran kenapa ini dilakukan terhadap Rusia. Jadi ternyata menghajar Rusia itu sudah direncanakan, menggunakan Ukraine juga sudah direncanakan. I will send you the dokumen, itu dokumen penelitian loh, bukan dokumen cuman berita, no, this is riset. Dan akan ada sekarang gerakan untuk membuka ini. Oke, kalau begitu bagaimana prediksi Bu Kony nih? Apakah perangnya masih panjang dan kira-kira ujungnya bakal kayak gimana nih Bu Kony? Kembali saya sampaikan Pak Timothy, I'm not a fortune teller, I'm not a clairvoyant. Tapi kalau begini caranya, saya sudah ulang-ulang. Perang Eropa itu nggak pernah sebentar. Itu perang normal. Ini perang sudah nggak normal karena menggunakan tanah orang untuk kepentingan banyak negara. Apakah kepentingan Prancis sama dengan kepentingan Jerman dengan kepentingan Amerika Serikat? Enggak. Buktinya sekarang Nord Stream ketahuan. Yang marah kan sekarang semua orang-orang di luar Jerman yang marah kenapa kita jadi menderita gara-gara lu nutup Nord Stream. Jadi Nord Stream itu diledakkan juga direncanakan. Coba. Itu kan suicidal. Ingat nggak saya dari awal ngomong, apapun yang dibuat oleh negara NATO terhadap Rusia, ya kan, termasuk meledakkan Nord Stream. Terkait Nord Stream, saya udah punya data bahwa itu diledakkan jauh-jauh hari. Tahun lalu saya dapat dokumen resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Itu kan pipa-pipa punya Rusia. Yang ledakin orang lain. Rusia mau investigasi siapa yang meledakkan, ada apa yang terjadi. Rusianya nggak boleh. Sekarang sama aja kita punya Freeport, tiba-tiba Freeport meleduk, terus kita mau investigasi nggak boleh. What do you feel? Perang antara Rusia dan Ukraina hingga kini tak kunjung selesai. Konflik ini juga terus memasuki babak-babak baru. Akankah Ukraina berhasil bertahan melawan Rusia? Ataukah konflik ini berakhir damai? Saksikan terus perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.